Pembelajaran berbasis bimbingan merupakan salah satu konsep penting dalam psikologi pendidikan dan bimbingan. Konsep ini menekankan bahwa proses pembelajaran tidak hanya bertujuan menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan potensi, mengatasi hambatan belajar, serta mencapai perkembangan yang optimal secara akademik, sosial, dan emosional. Dalam pendekatan ini, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang mampu memahami kebutuhan dan kondisi setiap peserta didiknya. Melalui bimbingan yang tepat, siswa dapat menemukan solusi atau masalah yang dihadapinya dan tetap berkembang secara positif bersama-sama. Berikut studi kasus dari kelompok kami yang akan menggambarkan bagaimana seorang guru menerapkan konsep dasar pembelajaran berbasis bimbingan dalam menghadapi perubahan perilaku seorang siswi di kelasnya. Kisah ini menunjukkan bahwa di balik penurunan prestasi atau perubahan sikap siswanya, seringkali terdapat permasalahan yang membutuhkan pemahaman dan pendampingan, bukan sekedar penilaian atau hukuman saja. Di sebuah sekolah menengah atas, terdapat seorang guru bernama Pak Raihan. Ia dikenal sebagai guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga peduli terhadap perkembangan setiap siswa-siswanya. Salah satu siswanya adalah Cindy. Selama ini, Cindy dikenal aktif, rajin, dan memiliki prestasi yang sangat baik. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, terjadi perubahan yang cukup mencolok pada dirinya. Cindy mulai jarang berbicara di kelas, sering terlambat mengumpulkan tugas, dan nilai belajarnya terus menurun. Sebagian guru menganggap Cindy malas dan kurang bertanggung jawab. Namun, Pak Raihan melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Apakah tugas yang saya berikan telah selesai? Nah, sekarang saya minta Anda semua untuk menjelaskan hasil diskusi kalian dan untuk mempresentasikannya ke depan. Cindy, kamu mau jelaskan tentang DNA enggak? Nggak usah, kan aja. Cindy, Bapak boleh berbicara dengan kamu sebentar. Boleh Pak. Jadi gini Cindy, saya itu memperhatikan kamu akhir-akhir ini ada sesuatu yang beda dari kamu. Kamu yang biasanya selalu aktif di kelas sekarang menjadi lebih banyak diam, seperti sedang banyak pikiran. Kalau semisal saya boleh tahu, ada apa? Nggak apa-apa sih Pak. Kalau semisal kamu belum siap untuk bercerita, ya nggak apa-apa. Tapi satu hal yang Bapak ingin kamu ingat, bahwasanya Bapak akan selalu ada. Kalau semisal kamu mau cerita, hubungi saja Bapak. Sebenarnya ayah saya baru kehilangan pekerjaan Pak. Oleh karena itu saya jadi lebih banyak beban pikiran. Jadi sekarang saya membantu ibu saya berjualan dari pulang sekolah hingga malam. Jadi saya merasa beban pikiran saya itu semakin banyak gitu, dan kadang saya terlalu capek untuk belajar gitu Pak. Makanya saya kurang di kelas. Oke. Bapak mau ngucapin terima kasih sama kamu karena kamu udah berani jujur sama saya. Kamu juga udah berani jujur sama diri kamu sendiri, sama perasaan kamu sendiri. Karena gak banyak orang yang bisa jujur kepada perasaannya diri sendiri. Dan saya tahu pasti semua itu gak mudah, tapi Bapak yakin kamu pasti bisa lewatin semua itu. Pada tahap ini, Pak Raihan menjalankan perannya sebagai pembimbing. Ia berusaha memahami kondisi siswi sebelum mengambil tindakan. Menurut kamu, apa sih yang jadi tantangan atau sesuatu yang merasa berat buat kamu? Menurut saya sih membagi waktu ya Pak. Jadi kesulitan manajemen waktu ya. Bagaimana jika kita membuat sebuah jadwal yang lebih efektif, yang lebih simpel dan lebih realistis supaya tidak memberatkan ke kamu? Boleh Pak. Saya percaya kamu itu bisa menghadapi dan melewati situasi ini. Perlahan, Cindy mulai menunjukkan perubahan positif. Ia kembali aktif berdiskusi, lebih percaya diri, dan mampu mengelola waktu belajarnya dengan lebih baik. Pak, terima kasih ya telah membantu saya untuk mengatur jadwal
saya dan juga mendengarkan cerita saya. Bapak hanya menjalankan tugas Bapak sebagai seorang guru yang menjadikan kamu itu bangkit, bukan saya, tetapi Anda sendiri. Teman-teman, pembelajaran berbasis bimbingan merupakan proses pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penguasaan materi saja, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, potensi, dan perkembangan peserta didik. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai pembimbing yang membantu siswa berkembang secara akademik, sosial, emosional, dan secara pribadi. Karena sejatinya pendidikan bukan hanya tentang mengajar, tentang pembimbingan, tetapi membimbing manusia menuju kemandirian bersama. Dadah.